Terima kasih Mbak Fadila Arul. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Saya biar lebih rileks, tak mendekat ke ibu-ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adina dari Jalan Kaki, mewakili IGMI Jatim untuk bergerak serentak gitu ya pada hari ini dalam rangka pekan menyusui sedunia gitu ya. Kita mengadakan kelas persiapan menyusui. Nah, sebelumnya biar lebih semangat, kita jaga dulu yang saya ingin tuh semangatnya yang luar biasa. Boleh ibu-ibu? Yes. Asik? Yes. IGMI Jatim? Untuk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Sebelumnya kita mulai gitu. Kenapa sih kita ini kok saat ini harus mempelajari terkait menyusui kan? Misalkan saya masih dalam kondisi hamil nih gitu. Nah memang ibu-ibu harapannya kenapa kita kok belajar menyusuinya tidak nanti ketika sudah melanjutkan gitu ya. Harapannya itu kita semua itu bisa menjadi lebih siap gitu ya. Karena kan bawahnya kalau sudah lahiran itu yang ada buku, betul ya. Kemudian nanti itu biar tidak galau kalau sudah menyusui itu Masya Allah sekali ya, proses melahirkan itu sangat melelahkan gitu. Terus belum lagi nanti kalau kita sampai dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada gitu, itu harapannya tidak menambah menjadikan kita itu menjadi lebih berat seperti itu. Jadi harapannya ya kita itu menjadi lebih siap, maksud ya. Nah sebelumnya nih saya ingin tanya dulu, siapa ini yang kehamilannya ini merupakan kehamilan sudah kedua, ketiga? Boleh angkat tangannya? Masya Allah, luar biasa sekali. Saya boleh tanya dengan ibu siapa, Mama? Ibu Nova. Menyusui itu susah apa mudah sih, Bu? Enggak juga. Semua itu asik semua. Masya Allah, tepuk tangan untuk ibu ya. Asik semua. Berapa ibu? Putranya ini kehamilan berapa berarti? Ketiga. Masya Allah, asik semua ya, luar biasa. Semoga nanti ya juga ini juga diberikan pelajaran untuk bisa memberikan asik juga mengasihi ya Bu ya. Nah kemudian yang baru kehamilan pertama nih, saya ingin tanya dulu. Ya, dengan ibu siapa Mama? Ibu Asih, kehamilan pertama ibu. Nah menurut ibu Asih kira-kira nih perkiraannya ibu Asih menyusui itu mudah atau susah sih? Oh, menurut Ibu Asih menyusui itu susah karena Ibu menyampaikan bahwa ada penyulit menyusui. Nah baik, nanti insya Allah juga bisa sharing-sharing, nanti akan dibantu lebih detail, lebih lengkap oleh Ibu Meni Haryani. Ngaten Ibu Meni? Oke, insya Allah. Baik, nah memang ibu-ibu, jadi menyusui itu memang secara alamiahnya itu harusnya mudah, ngaten ya, harusnya mudah. Tetapi terkadang karena kita mungkin misalkan belum terlalu memahami gitu ya, atau misalkan kita tanpa sadari mengganggu proses alamiah tersebut, itu menjadi seakan-akan menyusui itu menjadi suatu yang susah gitu ya. Seperti tadi misalkan putingnya terbenam atau puting datar, belum lagi puting lecet, betul ya Bu? Dulu awal-awal putingnya lecet enggak Ibu? Masya Allah hebat, berarti kalau nggak tahu putingnya tidak lecet ya. Jadi ada lagi masalah puting lecet, asinya merasa tidak banyak, dan belum lagi masalah-masalah yang lainnya gitu. Dan karena menyusui itu menjadi suatu hal yang tidak mudah gitu ya, sebetulnya kuncinya itu ada di mau atau tidak mau terlebih dahulu begitu. Nah untuk sesuatu hal yang tidak mudah itu kan untuk sesuatu yang baik, terutama ya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sri Hartini bahwa ASI itu merupakan makanan yang terbaik ya untuk bayi. Nah itu memang memerlukan perjuangan yang lebih, memerlukan effort yang lebih gitu ya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Maka dari itu untuk memutuskan mau atau tidak mau ini ya kita harus tahu dulu perbedaannya. Ini sebelumnya mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat, tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyamakan antara mohon maaf itu sapi dengan misalkan manusia gitu ya.
Tetapi ya kita harus mau memahami juga bahwa memang bahan baku yang digunakan untuk makanan pengganti selain nasi ini adalah bahan bakunya adalah dari susu sapi, begitu ya. Jadi oleh karena itu ya kita mau tidak mau untuk memutuskan memberikan apa yang terbaik untuk putra putri kita, ya kita harus dulu karakteristiknya seperti apa, begitu. Nah kalau mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar sapi itu kalau baru lahir, gitu ya, sapi baru lahir itu 1 sampai 2 jam dia lahir itu sudah bisa berdiri si sapi tersebut, gitu ya. Berbeda dengan bayi, dia itu baru bisa benar-benar berdiri, ya, berdiri tegak gitu, bukan yang berdiri ketika sama kakak-kakak di dada ibu ya. Itu baru ketika dia mencapai usia 7 sampai 12 bulan, gitu. Di situ sudah sebetulnya terlihat begitu jelas gitu. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan kebutuhannya, sudah sesuai dengan apa misalkan zat tersebut diciptakan. Misal katakanlah si sapi, kita tahu misalkan Allah menciptakan sapi itu untuk apa sih? Misal untuk membajak sawah, ya, berarti diambil apa? Tenaganya, ya. Ada juga malah zaman dulu sebagai kendaraan, gitu ya. Berarti memang tubuhnya itu harus kuat, gitu, harus besar, gitu ya. Nah, selain itu juga diambil dagingnya, gitu. Oleh karena itu, Allah menciptakan air susu ibu sapi ini juga menyesuaikan dengan kebutuhannya si sapi tersebut. Harapannya sapinya bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, gitu ya. Berbeda dengan bayi, gitu. Dia untuk mencapai 2 kali berat badan lahir saja itu memerlukan waktu 3 bulan. Sedangkan si sapi dia hanya perlu waktu 47 hari itu besarnya sudah hampir setengah badan ibunya, seperti itu. Ya, jadi kita sudah tahu memang berbeda nih air susu ibu sapi sama si air susu ibu itu diciptakan itu tujuannya sudah berbeda. Jadi Allah memang menciptakan air susu ibu sapi itu lebih untuk ke ototnya, gitu, biar lebih cepat, biar lebih kuat, gitu. Sedangkan kalau dilihat di sini, ya, jadi ini merupakan berat otak pada sapi dan manusia dewasa. Kalau kita lihat di sini, berat otak pada sapi dewasa itu hanya mencapai 458 gram. Padahal badannya kan besar sekali ya ibu, ya. Nah, sedangkan pada manusia otaknya itu bisa mencapai 1.400 gram. Ya, bisa dibayangkan manusia tidak sebesar si sapi, tapi berat otaknya lebih berat, gitu. Dari sini kita juga bisa memahami bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah lebih untuk berpikir. Makanya dari itu Allah men-setting ASI, mengatur ASI itu adalah lebih banyak kandungannya itu untuk perkembangan otak, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat secara sederhana, gitu ya, simpelnya, sederhananya itu seperti ini. Kalau ibu-ibu lihat ini pada manusia, ya, air susunya itu yang paling luas, yang warna apa ibu-ibu? Yang paling luas hijau, ya. Kita bandingkan pada si sapi itu yang paling luas bagiannya yang warna apa? Merah, betul sekali. Jadi kalau yang warna hijau itu adalah laktosa, ya. Kalau yang warna merah itu merupakan protein. Dari sini kita sudah bisa lihat tadi ya, kalau misalkan sapi itu kan untuk otot, jadi proteinnya yang lebih banyak. Ya, kalau manusia laktosanya yang untuk otaknya yang lebih banyak, gitu. Nah, di sini untuk otak, kenapa si laktosa ini menjadi penting? Jadi dalam proses perkembangan otak itu ada 2 hal yang terjadi. Salah satunya sinaptogenesis, kemudian yang kedua itu mielinisasi. Mielinisasi itu kalau kita ibaratkan hal yang mudah itu adalah proses pembungkusan. Misalkan kita umpamakan si saraf-saraf otak tersebut sebagai kabel esok ya. Kabel itu kan biar dia tidak konslet, ya, tidak nyetrum, itu kan harus ada pelapisnya yang plastik itu ya ibu-ibu.
Nah, itu mirip, kita gambarkan simptomnya itu seperti itu. Jadi biar saraf otaknya itu lebih cepat menerima informasi, stimulus atau rangsangan gitu ya. Untuk dia nanti itu biar bercabang-cabang jadi lebih kompleks. Jadi kan awalnya sederhana, biar lebih mudah untuk bercabang-cabang. Semakin bercabang, semakin kompleks, anak itu akan menjadi semakin cerdas gitu ya. Nah, itu harus ada pembungkusnya biar bisa menerima informasi dengan cepat. Satset, ngaten nggih, itu harus dibungkus sama plastik. Nah, kalau di sini namanya proses mielinisasi dan bahan bakunya itulah yang namanya laktosa yang ada pada air susu ibu. Ngaten, saya coba kembali sebentar. Nah, terus kita coba ke yang merah, protein. Nah, mungkin sekilas kita berpikir, loh Bu, kalau proteinnya banyak kan harusnya baik toh, anak saya bisa cepat lebih tumbuhnya tuh lebih cepat, ngaten nggih. Tapi karena protein itu kan pada manusia dan pada susu sapi ya, itu kandungan dan jenisnya itu tidak sama protein penyusunya. Kalau pada manusia itu namanya alactalbumin, sifatnya itu kebanyakan protein B yang dimana dia itu sifatnya sangat lembut, lunak, terus kecil-kecil gitu proteinnya itu. Berbeda pada susu sapi. Kalau dia paling banyak, 8% itu mengandung protein kasein yang sifatnya itu sangat keras gitu. Nah, protein sangat keras inilah yang biasanya belum bisa diterima oleh usus bayi. Ngaten. Jadi usus bayi itu mohon maaf seperti misal kasa ini. Dia masih berlubang-lubang. Jadi kalau kita lihat kasa itu kan nggak halus mulus ngaten nggih. Ini kita samakan seperti usus bayi. Usus bayi itu masih bolong-bolong gitu. Nah, kalau kemasukan protein yang besar-besar itu tadi, efeknya kan jadi robek ya. Nah, itu gambaran ususnya tuh jaraknya tuh sebegitu. Protein susu yang warna biru dan protein ASI itu yang warna hijau. Kalau kasanya tadi kena benda yang besar, keras, itu kan robek. Nah, akhirnya melukai usus bayi. Efeknya apa? Ada yang bayinya alergi, kemudian ada yang diare atau muncul ruang-ruang, itu ya karena ini. Nah, pada ASI proteinnya tadi kan berbeda, ya. Jadi yaitu proteinnya lebih lembut, lebih lunak, partikelnya juga lebih kecil-kecil sehingga mudah dicerna oleh bayi. Selain itu dia karena ada enzimnya juga, yang ini juga tidak terdapat pada susu sapi ataupun susu yang sudah diformulasi, gitu. Nah, dari sini kemudian kita bahas terkait lemaknya. Nah, mungkin kalau kita sering mendengar untuk saat ini memang mungkin sebagian ada susu yang diformulasi. Jadi namanya susu dari susu sapi kemudian diolah, disetting, diatur sedemikian rupa biar dia itu sebetulnya mirip sama ASI, ngaten nggih. Itu namanya susu formula. Ya, tetapi tetap walaupun proteinnya itu dimiliki sama ASI jumlahnya, tapi masih tetap lebih banyak pada formula. Kemudian jenisnya pun masih tetap sama seperti bahan bakunya. Bahan bakunya tadi adalah susu sapi. Maka itu sifat itu tetap terbawa. Makanya ada bayi yang alergi susu sapi, gitu ya. Nah, kemudian juga ada disampaikan juga susu formula yang mengklaim ada kandungan DHA arang. Tetapi apakah memang zat tersebut bisa dicerna dengan efektif dan dimanfaatkan oleh tubuh? Sebetulnya sampai detik ini pun itu masih menjadi tetap dalam tahap penelitian. Jadi bahkan di kalangan kita itu masih menjadi pertanyaan apakah bisa dicerna dengan baik oleh tubuh bayi. Soalnya pada susu formula itu kan tidak terdapat enzim. Sedangkan pada ASI itu ada enzim namanya enzim lipase yang dia itu membantu untuk mencerna si asam lemak tersebut DHA sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh bayi. Nah, kan ya, dari sini kira-kira sudah ada belum ya gambaran perbedaan antara misal susu air susu ibu dengan misalkan susu yang diformulasi, sudah dapat gambaran? Ya, jadi tetap ya kalau saya sepakat dengan yang disampaikan dengan Bu Sri ini tadi, satu-satunya makanan yang paling baik untuk bayi itu tetap adalah
ASI, air susu ibu, gitu. Nah, ini kasih gambaran usus bayi dan perkembangan otak. Nah, ini kalau secara sederhana lagi kita simpulkan, memang kandungan makro atau makro itu kandungan zat gizi yang besar itu memang sama, ya, sama-sama ada air, ya, baik susu sapi, ASI maupun susu yang diformulakan akhirnya ditambahkan air, ya. Nah, kalau pada ASI kelebihannya lagi itu tidak perlu ditambahkan air, ya. Oleh sebab itu pada anak-anak ASI, ya, karena ada kandungan anti infeksi yang tinggi, yang ini bioaktif anti infeksi ini tidak terdapat pada susu sapi maupun susu formula, itu bisa melindungi tubuh bayi, membuat daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik, gitu, ya. Kemudian ada sel darah putih yang membunuh mikroorganisme, itu merupakan bakteri, jamur, semuanya. Jadi bayi ASI itu tidak perlu, misalkan ada kayak sedikit putih-putih itu sebetulnya tidak perlu harus kita bersihkan di lidahnya itu. Nanti ya kalau bayi sudah lahir sudah yakin full ASI itu tidak perlu dibersihkan, itu sebenarnya tidak apa-apa, karena di dalam ASI sendiri itu sudah ada sel darah putih, sudah ada berbagai macam zat yang bisa membunuh bakteri, virus, dan lain sebagainya. Tapi kalau bayinya diberikan susu atau bahan makanan pengganti selain ASI, itu harus wajib sering dibersihkan. Kalau tidak kasihan lidahnya putih, nanti muncul jamuran. Nah itu kalau kita nggak mengerti, kok badan bayiku kok demam terus ya, nah padahal karena jamur gitu, bakteri gitu ya. Nah, jadi di sini sudah kita bisa simpulkan bahwa pada susu sapi atau susu formula sebagus apapun, semahal apapun, itu tidak ada anti infeksi, hidupnya tidak ada, gitu ya. Apalagi susu sapi sudah diformulasi di pabrik, ya, itu kan sudah berbagai macam zatnya juga yang karena efek pengolahan itu bisa hilang seperti itu. Kalau saya bisa sampaikan, sebetulnya lebih baik itu memang sesuatu hal yang alami, semakin alami semakin baik. Misal susu sapi itu lebih baik sebetulnya, tapi tetap kita harus ingat konsumsinya untuk misalkan anak sudah di atas 2 tahun, gitu, dia sudah siap mencerna makanan, ya. Jadi anak bayi usia 6 bulan, ya, tepat 6 bulan, enzim litasenya itu sudah terbentuk secara lengkap, sehingga dia sudah bisa mencerna makanan yang masuk. Oleh karena itu, pemberian makanan pendamping ASI atau makanan tambahan selain ASI itu disarankan ketika bayi usianya sudah mencapai 6 bulan. Nah, itu ada alasannya kenapa kok harus 6 bulan. Ya karena ketika usianya 6 bulan, itu enzim-enzimnya, fungsi pencernaannya itu sudah matang, sudah terbentuk secara maksimal gitu. Kalau kurang dari 6 bulan, enzimnya itu belum lengkap gitu, belum cukup untuk mencerna. Tetapi karena di ASI sudah ada enzimnya tadi, jadi tidak perlu khawatir. Terus lagi mungkin pernah melihat fenomena ketika anak-anak diberikan susu yang diformulasi kemudian lebih anteng. Nah, kita mungkin ya, saya sangat memahami sekali kondisi setelah melahirkan itu luar biasa capeknya ya ibu, sangat melelahkan ya, gitu ya. Nah, terus kalau lihat dari aku itu rasanya kok alhamdulillah, ya. Terus mungkin kita membandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan ASI, kenapa kok sering sekali rewel, dikit-dikit bangun, minta neneng. Sangat mungkin kalau kita belum memahami untuk melelahkan sekali, ya. Sebetulnya kita harus bersyukur gitu, karena si ASI tadi yang sifatnya dia mudah dicerna, otomatis kan lebih mudah lapar, ya. Oleh karena itu dia sering bangun dan minta neneng, dan itu gak masalah, dan dia malah alhamdulillah gitu. Nah, tapi kalau anak-anak diberikan dengan susu yang diformulasi, susu sapi yang diformulasi, dia akan cenderung lebih anteng. Itu memang benar, ya. Bobotnya juga angker, bahkan mungkin nggak akan sering bayi ASI bangunnya itu kalau malam, ya. Tetapi sebetulnya dia itu sedang, masya Allah, dia sedang berjuang matanya untuk berusaha mencerna si makanan itu tadi, gitu. Jadi sebetulnya ibu-ibu yang memberikan ASI tidak perlu khawatir kalau misal bayinya kok
sering sekali nenek, sering lewat, gitu ya wajar karena si ASI mudah dicerna, mudah lapar, kata ya. Jadi tidak apa-apa, memang seperti itu. Kemudian tidak perlu misalkan terlalu tidak percaya diri, aku apa ASI saya misalkan kurang atau misalkan ASI saya tidak bagus. Nah, nanti biar kita lebih memahami nanti akan dijelaskan oleh Bu Meni seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah sepakat ya, makanan yang terbaik untuk bayi adalah air susu ibu. Sudah sepakat ibu-ibu? Coba jawabannya. Betul sekali. ASI? Yes. ASI? Yes. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, loh Bu, terus gimana kalau bayiku lahir, terus ASI saya belum keluar, atau misalkan keluarnya masih sangat sedikit, kan ya? Nah, jadi ibu-ibu, bayi yang lahir bugar dalam kondisi sehat, gitu ya, kemudian dikatakan bugar itu kalau lahirnya itu cukup berat badannya, kemudian dia umurnya juga cukup, dia itu memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya selama dari kehamilan itu, ya, yang sebetulnya bisa dia gunakan untuk bertahan selama sekitar 72 jam tanpa diberikan makanan atau tambahan minuman seperti air madu atau misalkan air gula dan lain sebagainya, itu masih bisa bertahan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan catatan tadi ya, biar sehat gitu. Nah, lalu apakah lantas kita biarkan saja bayi tersebut? Tentu tidak. Jadi tetap harapannya kita susui sesering mungkin gitu. Bayi-bayi baru lahir itu kan suka sekali tidur, betul ya? Nah, itu dibuka gedungnya ya, biar dia itu enggak merasa nggak, jadi biar bangun sesering mungkin disusui 1 jam sekali bahkan 2 jam sekali ya. Nah, disahkan dari bayi itu tersebut di awal-awal kelahiran itu juga mempengaruhi ASI tersebut ke depannya itu untuk keluar bisa menjadi lebih banyak. Karena ASI itu prinsipnya dipengaruhi oleh permintaan, semakin sering disusui, semakin sering dikeluarkan, maka produksinya juga akan menjadi lebih banyak. Jadi ngaten nggih. Kemudian mungkin dikhawatirkan lagi, lah kan cuma ASI itu sedikit, nanti kalau bayi kuku ini bagaimana? Ngaten nggih, mungkin yang sering menjadi masalah. Jadi ibu, bayi-bayi lahir kan memang fungsi organ-organnya belum sempurna, belum matang sempurna, ya, termasuk organ hatinya. Oleh karena itulah rata-rata bayi baru lahir ini memang mengalami yang namanya kuning, ngaten. Nah, kalau misalkan ada teman menyampaikan, nanti kalau nggak dikasih minum banyak jadi kuning loh, jadi nggak bisa sembuh-sembuh. Yang dimaksudkan minum banyak itu adalah juga dari ASI. Kenapa demikian? Karena pada ASI ini juga terdapat pencahar, ya, yang itu tidak terdapat pada susu formula. Itu membantu malah justru membersihkan ya usus bayi dari si kuning-kuning tadi, gitu. Jadi kalau pengen cepat sembuh, biasanya 7 hari, 14 hari itu sudah menghilang kuningnya. Itu dengan cara dijemur di matahari pagi, gitu ya, sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan yang perlu kita ketahui juga, ibu-ibu, jadi gambaran lambung bayi baru lahir itu memang masih sangat kecil, seukuran biji ceri, ya. Yang maka dari itu wajar kalau ASINya masih keluar setetes, tidak masalah, itu tetap diberikan. Apalagi yang ASI awal-awal keluar, ya, itu kolostrum luar biasa sekali. Di situ terdapat antibodi, sel darah putih, tentara-tentara tubuh kita yang membuat daya tahan tubuh anak kita itu menjadi baik. Ngaten nggih. Nah, ketika bayi usianya sudah mencapai 1 bulan, barulah sebesar ukuran telur. Nah, ini kemungkinan kebutuhannya sudah bisa menjadi lebih banyak. Jadi wajar kalau di hari-hari pertama itu yang keluar itu ASINya cuma sekitar 2 tetes. Ngaten nggih? Karena prinsipnya ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian karena ASI tadi itu sudah merupakan makanan yang terbaik dan kita semua sudah sepakat, makanya Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Kemenkes, Ikatan Kedokteran Indonesia
ini menyarankan untuk kita memberikan ASI eksklusif, menyusui secara eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Baru nanti setelah 6 bulan, tepat usia 6 bulan itu diperkenalkan makanan pendamping ASI dengan dilanjutkan pemberian ASINya sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Nah, misalkan kalau saya dulu kerja bagaimana gitu ya. Nah, Masya Allah sekali untuk saat ini kalau tidak salah buku KIA yang berhubungan dengan cuti kerja pada ibu-ibu itu sudah menjadi dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Ini luar biasa sekali ya. Berarti kita sudah didukung memang untuk bisa memberikan ASI eksklusif. Kalau tidak pun kan misalkan dulu 3 bulan. Nah itu berarti kita memang sebaiknya memerah ASI gitu ya. Nah tetapi apakah diberikan ASI perak atau ASI saja secara full, misalkan akan diberikan tambahan lain selain ASI itu sudah cukup? Kalau misalkan hanya mendapat ASI-nya saja, ASI perak yang saya sampaikan, tanpa disertai penyusui secara langsung, itu paket menyusuinya masih belum lengkap, karena kan disampaikan sebetulnya adalah eksklusif breastfeeding. Jadi menyusui secara eksklusif, yaitu menyusui secara langsung. Ya, kenapa demikian? Kenapa kok harus menyusui secara langsung? Jadi harapannya kita itu selain bisa memberikan asupan makanan terbaik untuk bayi kita melalui ASI tadi, kita juga bisa memberikan stimulasi atau bonding yang baik untuk anak kita, yaitu melalui proses menyusui gitu. Nah, dari proses menyusui, ibu-ibu misalkan sering menggendong bayinya, dari anak itu dia misalkan ketika nenek terus tangannya meraba-raba gitu ya, itu banyak sekali proses yang dia pelajari gitu. Jadi tadi saraf-saraf nah saraf-saraf yang awalnya itu sederhana, nggak bercabang-cabang seperti itu, dengan adanya proses stimulasi ya melalui sentuhan, mendengarkan detak jantung ibu gitu ya, bayi itu menjadi lebih merasa nyaman, merasa tenang, dan sarafnya itu lebih bercabang-cabang gitu. Tadi saya sampaikan kan semakin bercabang saraf otak manusia itu menjadi semakin cerdas gitu. Jadi dari proses menyusui sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa membantu anak kita itu stimulasinya lebih baik, bondingnya lebih baik, dan anak-anak yang memang semasa kecil ya stimulasi dan bondingnya itu baik, itu biasanya itu ketika dia sudah dewasa nanti itu dia akan menjadi anak itu yang secure atau istilahnya merasa aman, karena sejak kecil kan sudah dia merasa lebih sangat disayangi, dipeluk gitu, jadi dia merasa aman, sehingga dia besar itu juga menjadi pribadi yang hangat, menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu dari proses menyusui itu tadi, dari proses stimulasi dan bonding yang baik. Jadi harapannya dengan kita menyusui itu bukan hanya memberikan asupan terbaik, tetapi juga memberikan stimulasi dan bonding yang baik, sehingga harapannya anak-anak itu bukan hanya cerdas secara intelektualnya, melainkan juga dapat cerdas secara emosional. Ngaten nggih? Nah, ini saya rangkum manfaat bayi yang disusui secara eksklusif. Tentu daya tahannya juga menjadi lebih baik, kemudian memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, emosinya juga menjadi lebih stabil, karena dia itu tadi ya sering distimulasi tadi melalui dekatan, melalui sentuhan, dari proses menyusui itu. Kemudian berat badannya juga cenderung ideal. Jadi wajar kalau bayi-bayi ASI itu dia nggak bisa misalkan bengong banget gitu, karena ya tadi memang fungsinya ASI ini manfaatnya berat badannya cenderung ideal, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal, tentunya juga mencegah stunting dan obesitas. Nah untuk ibu yang menyusui bayinya itu otomatis ibu-ibu itu akan menjadi rasanya lebih lega, lebih tenang, lebih bahagia, kemudian juga bisa melindungi kesehatan ibu. Proses menyusui itu masya Allah sekali gitu, menghindari dari
pendarahan itu, terus dari berbagai macam misalkan kanker ovarium, kanker payudara dan sebagainya. Kemudian juga dapat menunda kehamilan baru jika dilakukan secara eksklusif tanpa diberikan tambahan lain. Selain itu tentu ASI ini lebih terjangkau dan tentunya lebih ramah lingkungan. Kita bayangkan sendiri ya kalau misalkan membeli susu sapi yang diformulasi itu bungkusnya itu saja sudah luar biasa ya. Jadi tidak ramah lingkungan seperti itu. Nah, jadi keberhasilan menyusui itu dipengaruhi beberapa hal ya. Salah satunya adalah memperbanyak informasi laktasi seperti yang sedang kita lakukan saat ini, ngaten nggih. Jadi harapannya dengan edukasi selama kehamilan seperti ini kita menjadi lebih siap nanti ketika sudah melahirkan, dan dengan memperbanyak informasi kita menjadi tahu perbedaan calon-calon makanan yang akan kita berikan ke bayi kita, sehingga memunculkan kemauan dan niat yang kuat untuk kita mau menyusui bayi kita. Selain itu, yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan menyusui adalah inisiasi penyusu dini. Jadi bukan inisiasi menyusui, tetapi menyusu. Kenapa demikian? Kalau menyusui kan kita yang menyusui, tapi kalau menyusu itu bayinya tuh mencoba mencari sendiri. Nah ini seperti bayi-bayi baru lahir itu sebaiknya memang sesegera mungkin diletakkan di dada ibu, gitu ya. Itu untuk namanya proses IMD, ya, gitu. Dan tentu nggak dibersihkan dulu. Nah, untuk sesuai penelitian terbaru, ternyata ada manfaat baik juga. Kita misalkan melakukan penundaan memandikan bayi itu bisa menghindari bayi dari namanya hipotermi, kayak turun suhunya. Ya, selain itu juga itu tadi mendukung keberhasilan inisiasi menyusu dini, gitu. Nah, untuk bisa IMD ini memang kita boleh, kita punya hak untuk memilih menentukan tempat melahirkan. Dalam arti di sini waktu kita kehamilan itu kita sudah bisa misalkan menentukan kira-kira ada IMD proasi atau tidak, seperti itu. Terus nanti bayinya dirawat gabung, karena rawat gabung dekat dengan ibu itu juga mempengaruhi. Ibu kan bisa menyusui sesering mungkin ya, otomatis artinya juga semakin lancar, seperti itu. Kemudian kita lihat di tempat tersebut ada dot enggak, gitu ya. Jadi kita pilih yang tidak ada dot, karena kenapa? Si dot ini luar biasa sekali. Dia itu sudah bisa membuat bayi bingung pusing, bahkan dari nol masa kelahirannya dia. Baru lahir cepat langsung dikasih dot, suruh menyusu, nanti kelekatannya tidak bisa baik, gitu. Jadi efeknya bayinya nggak bisa menyusui secara efektif. Nah, dan sebetulnya ibu-ibu semua ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012. Di situ semua sudah dijelaskan seperti tempat melahirkan itu harus menjalankan inisiasi menyusu dini, prosedurnya juga harus tepat, ya, minimal 1 jam. Minimal 1 jam di situ sudah tertuang, karena bayi itu rata-rata bisa benar-benar lakon ketemu sama si payudara. Ini ketika dia sudah berusaha mengeksplorasi sekitar 30 menit sampai 1 jam. Maka dari itu di peraturan itu sudah tertulis minimal dilakukan IMD 1 jam. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi keberhasilan menyusui, ini maksud saya bisa berlangsung sampai 6 bulan bahkan 2 tahun gitu ya, adalah posisi dan pelekatan. Posisi dan pelekatan itu sangat mempengaruhi bayi itu bisa menyusu efektif atau tidak. Bayinya bisa dapat ASI yang cukup itu kalau posisi dan pelekatannya itu sudah tepat. Ibaratnya begini, kalau kita minum, misalkan minumnya di sini, kita nulis di sini sambil minum pakai sedotan, kira-kira nyaman dan bisa maksimal dan dapat minumannya. Nah, sama seperti bayi. Nah, nanti untuk posisi dan pelekatan itu lebih jelas akan disampaikan oleh Ibu Meni Haryani, seperti itu ya. Sedikit tadi terkait IMD, di sini saya tegaskan sebaiknya IMD setelah lahir sesegera mungkin. Bayi itu kalau dia dalam kondisi yang bugar, ya, cukup umurnya, cukup berat badannya, tidak ada indikasi medis yang menentukan dokter atau tidaknya, itu tidak ada alasan untuk tidak dilakukan IMD atau bayi segera diletakkan di dada ibu, seperti itu, nggih. Nah, demikian.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ibu-ibu misalkan ingin mengakses informasi, bisa melalui media sosial kami, bisa diakses secara free gitu ya. Monggo silahkan. Di situ ada edukasi terkait menyusui, terkait kakek ASI, terkait tumbuh kembang anak. Demikian akan saya kembalikan ke Mbak Fadila Aruf. Terima kasih.